Pak Ustadz, mohon penjelasannya tentang sholat wajib yang terlewat sudah bertahun-tahun. Apakah harus sholat qodho dan bagaimana pelaksanaannya? Intinya dulu lama bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun nggak sholat. Sekarang tinggal di Gandaria. Oh, Gandaria tuh bau surga udah beda Gandaria, amin. Iya, orang ngajinya siang malam. Iya kan, kitabnya yang dikaji juga berkah. Ngaji bukan di situ aja, di luar ada pengajian keluar. Jadi berkah karena keberkahannya banyak orang yang tadinya jauh dari agama jadi dekat kepada agama, amin. Yang tadinya nggak sholat pindah ke Gandaria jadi ketarik-tarik, jadi rajin sholat, amin. Amin. Nah itu bakalah timbul pertanyaan ini. Dulu saya sebelum pindah ke Gandaria nggak pernah sholat, Pak Sugeng, Pak Unda. Sekarang saya, masya Allah, pengennya mah nggak berhenti sholat kalau nggak kerja mah, masya Allah. Yang jadi masalah bagi saya itu saya dulu ini gimana urusan ada pemutihan apa enggak kan begitu? Ada pemutih, tahu nggak pemutihan? Iya pemutihan kan, kalau pemutihan mah ibarat pajak nggak usah bayar pajak. Udah tinggal ke depan aja kan begitu. Tergantung. Kalau tadinya meninggalkan sholat dalam keadaan kafir, sekarang tinggal memulai sholat sekarang, tidak usah mengkodok sholat-sholat yang sudah ditinggalkan yang dahulu. Tidak usah. Kalau dulunya kafir. Tapi kalau dulunya Islam atau kafirnya juga murtad, jadinya Islam, kemudian murtad, kemudian masuk Islam lagi, atau memang Islam nggak pernah murtad tapi ninggalin sholat, sekarang baru sadar, waduh, apalagi baca artikel-artikel, dengerin nasihat dosa meninggalkan sholat dan ajab orang meninggalkan sholat, makin ngeri aja. Jadi pengen tuh bagaimana caranya, apakah harus dikodok atau enggak, kalau dikodok gimana cara mengkodoknya, harus dibayar apa enggak. Kembali kepada hadis, wadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah lebih penting untuk dibayar ketimbang hutang-hutang yang lain. Tuh seperti itu. Walaupun Allah nggak ribut, nggak kayak orang kan ribut kalau punya utang, nagih mulu kan begitu puyeng. Allah mah santai kan, nggak ada gimana santai. Tapi hutang kepada Allah jauh lebih penting untuk ditunaikan. Tuh seperti itu. Artinya apa? Kalau kita punya kewajiban dalam Islam yang belum terbayarkan di masa lalu, maka itu harus dibayarkan sekarang. Bukan hanya sholat, mau zakat ke, mau puasa ke, mau haji ke, mau nafkah seorang suami kepada istri ke, itu harus dibayarkan ketika sadar, termasuk sholat. Sholat yang dulu pernah ditinggalkan 30 tahun kiai nggak sholat, bayar 30 tahun. Bayar 30 tahun sampai merasa terbayarkan. Itu akan nikmat tadi, akan nikmat. Lebih nikmat ketimbang tahajud, lebih nikmat ketimbang memperbanyak sholat sunat, akan lebih nikmat membayar hutang-hutang sholat wajib. Itu berasa banget itu di situ, berasa banget. Gimana cara mengkodoknya? Ya udah, kalau tertinggalnya 30 tahun, supaya nggak kerok ngitungnya, udah aja kan sehari 5 kali, ya udah kodonya sehari 5 kali selama 30 tahun, gitu aja. Apa susahnya? Ngitungnya mah gampang, yang berat mah pelaksanaannya. Iya kan? Iya udah aja, habis maghrib lagi, habis isya lagi. Iya, kalau mau sholat sunat ya setelah kodok-kodok itu berjalan sesuai dengan apa namanya yang sudah kita programkan. Jangan ini sholat sunat, tahajud, sholat hajat, kodok kagak. Waduh itu mah buang kampak cari jarum. Bandingannya sholat fardu 1 rakaat 70 rakaat sholat sunat. Bandingannya minimalnya, makanya mending kodok bayar. Jadi habis sholat lagi, habis sholat lagi. Umpamanya pengen cepet 30 tahun, pengen jadi 15 tahun. Ya udah sebelum sholat isya, kodok isya dulu. Setelah sholat isya, kodok isya lagi jadi 3 kali isya. 15 tahun selesai.
kalau punya hutang 30 tahun, tinggal diatur aja gimana enaknya. Tinggal diatur aja. Jangan dilupakan, hutang kalau tidak dibayar nggak ada hutang yang lunas. Catatannya ada, catatannya ada. Itu seperti itu. Itu, jadi dibayarkan. Kalau pengen mentertibkan kodo ada. Kalau mentertibkan kodo agak pusing kadang bapak-bapak ibu-ibu. Mentertibkan kodo itu, kodo kan ada dua macam. Ada kodo yang memang tidak berdosa, ada kodo yang dosa. Kodo yang tidak berdosa, kodo karena ujur, tertinggal sholatnya. Apa ujurnya? Dua. Satu lupa, dua tidur. Iya. Man nama onasia anis sholati yusolliha idza dzakaraha rawahu Abu Daud. Barang siapa lupa atau tertidur dari salat, maka silahkan untuk segera salat ketika sudah ingat, ketika sudah terbangun. Tuh, ketika sudah terbangun. 4 mazhab sepakat ya. 4 mazhab sepakat tentang harus mengkodok salat yang tertinggal. Kalau ada mengatakan tidak wajib, cukup taubat istighfar, itu di luar mazhab yang 4. Di luar mazhab yang 4, bisa Wahabi, bisa paham yang lainnya yang nanti akan kita bahas. Entah sampai jam 11 atau jam berapa. Wah ini mah ngaji begini dibayar 2 juta kayak kemurahan ini begini ya. Masya Allah ya Rabbi, subhanallah, tabarakallah. Jadi dikodok, jadi tertib kodok itu begitu. Jadi kalau ada ujur, umpamanya ibu, bapak jam 12 tidur, sebelum jam 12 tidur nih. Bangun-bangun udah asar, ketinggalan zuhur. Atau lupa karena jalan-jalan atau karena membantu tempat hajat, lupa. Ingat-ingat udah asar. Gua tadi kagak zuhur ya. Waduh, keasikan jadi pengejek, kagak zuhur umpamanya. Nah, dia ketika ingat sunat mendahulukan. Sunat mendahulukan salat yang tertinggal. Sunat. Tapi kalau ya dia umpamanya tidurnya sudah masuk waktu, itu berarti sengaja. Kecuali dia tidur setelah masuk waktu juga, nanti sebelum habis waktu, 2:30 mah alarm saya hidupin, bangun. Nggak bangun, nggak dosa itu, masih termasuk yang tadi, walaupun sudah masuk waktu. Nah ini mah enggak, ketiduran kagak, cuman jalan-jalan aja hari Minggu kemana-mana, mau sholat males, nyampe rumah asar. Mah tadi kita kagak johor ya? Enggak, itu dosa dan wajib kodok. Udah dosa wajib kodok. Kalau tertidur saja, kalau lupa saja itu wajib kodok. Apalagi ditinggalnya dengan sengaja. Apalagi ditinggal dengan sengaja. Maka itu harus kodok. Wajib. Tadi kalau sunat mendahulukan yang tertinggal. Sekarang wajib mendahulukan yang tertinggal. Sebelum dia sholat asar wajib kodok sholat zuhur dulu. Tuh. Kalau orang kata Ibnu Hajar punya hutang kodok belum dibayar, selama itu pula dosanya ditulis nggak berhenti. Haram melakukan hal-hal yang lain termasuk sholat sunat. Ibnu Hajar mengatakan seperti itu. Sholat subuh kagak, sholat lebaran, idul fitri paling depan haram, sholat sunatnya juga. Kenapa? Belum subuh. Banyak kan yang nggak subuh, nggak sholat 5 waktu, tapi sholat hari raya kumpul semua. Wah berat itu. Harus kodok subuh dulu. Makanya kalau ditanya yang nggak pernah ke masjid, Pak mau kemana? Salat sunat apa idul fitri? Tadi subuh nggak Pak? Enggak. Subuh dulu. Kata panitia. Subuh dulu. Mau ngajak berantem panitia? Berantem Pak. Ini mah hukum Pak. Begitu. Harusnya. Aduh. Langsung di demo bisa DKM yang begitu. Nah itu. Jadi kalau sedikit kodok seperti itu, kalau nggak ada ujur, sunat di awal sebelum sholat yang punya waktu. Kalau tidak ada ujur, mau sedikit, mau 20 tahun, mau 30 tahun, dahulukan dulu itu sholat kodoknya. Jadi sebaiknya kalau pengen tertib sebelum maghrib, orang qobliyah maghrib, dia kodok asar 4 rakaat. Sebelum isya, yang lain qobliyah isya, dia ngodoin maghrib. Itu ya. Subuh datang waktu subuh, yang lain qobliyah subuh, dia kodok isya. Datang waktu zuhur, orang qobliyah zuhur, dia 2 rakaat kodok subuh. Yang lain asar. Ya Allah mahdini fiman hadait. Gua mah lebih baik ketahuan taubat dah, biar subuh udah kelewat ge. Nah, itu kan asar, yang lain qobliyah asar 4 rakaat,
dia mah kodok zuhur 4 rakaat. Itu tertib kodok begitu. Cuman kalau puyeng begitu kan udah nggak usah repot-repot begitu. Habis maghrib lagi, habis isya lagi, itu aja. Wallahu a'lam bishawab.